Bismillahirrahmanirrahim. Adu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa taufiqan, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian, jamaah Majelis Ta'lim Bunda Smart Community, yang semoga kita bersama oleh Allah senantiasa mendapatkan bimbingan, dapat ilmu yang manfaat, dapat pertolongannya Allah. Dan salah satu yang paling penting, semoga setiap langkah kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah karuniakan, di mana salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah ketika Allah menjadikan sebagian manusia yang lain sibuk dengan pekerjaannya. Alhamdulillah, kita oleh Allah diberikan luang waktu, diberikan kesempatan, diberikan longgar, sehingga kita bisa duduk di majelis taklim semacam ini. Maka salah satu di antara bentuk syukur kita itu ngajine kudu tenanan. Ngajinya harus serius. Ngajinya harus penuh dengan semangat, ndak boleh ngantuk. Tapi yang ngantuk itu kelihatan kalau sudah mandi. Biasa kalau ndak ngantuk belum mandi. Jadi hawa-hawa tempat tidur masih ke bawah sehingga aman. Tapi les adus, les mulai ini. Nah, kebalik, bukan pengalaman. Saya ngelihat ibu-ibu soalnya. Begitu ya. Maka cara kita bersyukur apa? Ngajinya yang serius. Dan niatkan ikhlas untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, ilmu itu menjadi hebat, menjadi manfaat, menjadi baik, menjadi barokah ketika ilmu itu diamalkan. Maka tujuan kita belajar adab semacam ini, ibu-ibu sekalian, itu supaya apa? Menghiasi diri. Agar jangan sampai kesan Islam itu rusak dikarenakan perbuatan kita. Nah, maka saya ingatkan untuk diri saya ingatkan untuk istri saya ingetin untuk teman-teman dekat saya, dan saya ingetin buat ibu-ibu sekalian. Apa itu? Tolong Bu, lisan ini dijaga. Saya sudah hampir merasa jenuh kumpul ibu-ibu ini. Serius. Kalau ada urusan apa-apa gitu, saya tidak mau langsung ikut ibu-ibu, saya kasih perwakilan aja. Iya. Jadi misalkan ada kerjasama apa gitu, saya tidak mau langsung terjun, tidak mau sekarang. Kalau sama ibu-ibu ini, nanti tak kasih Bang Aceng, tak kasih Abu Shanum, tak kasih siapa gitu. Itu cukup. Karena apa? Kumpul ibu-ibu, kumpul yang satu nyerita no liani, kumpul liani nyerita no sing iki. Maka eman-eman Bu, eman ngaji panjenengan, eman ibadahnya panjenengan, eman puasanya panjenengan, eman sholatnya panjenengan. Kalau semua itu sia-sia hanya karena lisan, maka kita berlindung kepada Allah dari semua perbuatan yang buruk lewat lisan. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita masuk bab yang baru, bab yang ke-85. Berarti 1 sampai 84 insyaallah sudah mulai latihan diamalkan. Nggih napa nggih? Salah satunya apa? Kalau masak, kuahnya diperbanyak, tapi yang pantas ya.
Kemudian bagaimana kita menyayangi anak-anak, dielus kepalanya, dicium keningnya, dididik dengan adab yang baik. Kemudian kita sudah belajar bagaimana adab terhadap tetangga. Kita juga belajar bagaimana adab terhadap anak-anak yatim. Kita juga sudah belajar bagaimana kebaikan itu diawali dari silatur rahim. Sudah semua kan? Nah, maka harapannya ibu-ibu Bunda Smart Community ini akhlaknya semakin ngaji semakin bagus. Allahumma amin. Karena apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabukum minni manzilan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqan." Orang yang nanti di hari kiamat tempat duduknya paling dekat dengan Nabi Muhammad. Nanti di hari kiamat yang tempat duduknya paling dekat dengan siapa? Nabi Muhammad. Artinya kalau tamu gitu, tamu apa ini? Tamu spesial. Kemarin ada mantan cawapres yang tidak jadi, mantan capres yang tidak jadi datang ke Kediri. Panjenengan duduknya di sebelah mana? Dekat apa jauh? Dekat, VIP. Kalau dekat seneng apa enggak? Seneng karena kita merasa apa? Dekat, ngelihatnya bisa lebih jelas, bisa lebih interaksinya lebih terasa, kan begitu. Dan dekat itu untuk sesama manusia di dunia saja sudah nyenengke. Misalkan ada kunjungan Bapak Presiden Prabowo ke kajian Bunda Smart Community. Kira-kira yang paling depan-depan ini siapa? Yang saya barusan ngomong, yang serius. Ini live ini, malu-maluin. Opo ngajeng goyang goyang tok. Yang rusak nama saya nanti. Terus kadung rusak, iya. Nah, saudara, yang paling depan siapa? Di antara dua. Kalau tidak pengurus, donatur. Kalau tidak pengurus siapa? Pemuka. Pemuka, pewajah. Ya, bisa jadi. Ya, pengurus, pemuka daerah setempat, orang-orang yang dituakan, donatur, ya benda. Yang lainnya di mana? Pak Prabowo-nya di sini, panjenengan di Kasembon. Ngelihatnya pakai Videotron. Ya karuan delok YouTube teko omah ya podo ae ya. Nah, maka nanti di hari kiamat kita itu oleh Allah akan dipilih duduknya VIP. Kalau perlu V-nya 24. VIP. Apa artinya VIP itu? Very important. Bukan important. Important person. Orang penting gitu. Nah, nanti di hari kiamat yang Allah kumpulkan dekat dengan Nabi Muhammad, ring satunya Nabi Muhammad, itu siapa? Adalah orang di antara kalian yang mereka itu ahasinukum akhlaqo, yang akhlaknya paling cakep. Ngomongnya bagus, akhlaknya bagus, tindak tanduknya bagus, mereaksi orang yang senang dengan cara yang bagus, mereaksi orang yang benci dengan cara yang bagus. Kalau semua akhlak mulia itu panjenengan miliki, nanti jaminan bangkit dari alam kubur dalam keadaan selamat, tidak kurang suatu apapun, langsung oleh malaikat digiring, dikasih karpet merah, dikasih kanan kirinya, dikasih pembatas, minggir. Jamaah Bunda Smart Community mau lewat. Masya Allah. Ternyata arahnya bukan surga. Lu kan hisab dulu, iya kan? Nah, ternyata arahnya ke padang mahsyar, didudukkan bersama dengan siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sebabnya? Karena mereka memiliki akhlak yang mulia. Baik. Sekarang kita masuk pada bab yang ke-85, yaitu al-afu 'anil khadim, memaafkan pembantu. Kalau bahasa kita sekarang bisa jadi itu semakna dengan kalimat ART, asisten rumah tangga. Biasa jadi dibilang antara pembantu, asisten rumah tangga, apalagi pekerja, boleh jadi masuk di dalam maknanya itu karyawan atau karyawati,
Yang penting mereka itu bekerja dengan kita. Entah bekerja di rumah, atau bekerja di tempat kita mencari uang, toko, kantor, atau bekerja bersama kita di dalam kegiatan-kegiatan yang orangnya itu secara level. Ingat ya, duniawi loh ya. Kalau akhirat tidak ada yang tahu. Secara level hierarki pekerjaan dia itu di bawah kita. Nah, maka untuk yang semacam itu ojo diamuk, jangan dimarahi, ojo dihukum, jangan dihukum, dan ketika mereka melakukan kesalahan, maafkan. Berat apa enggak? Ya nemen beratnya. Kenapa? Mereka itu cari uang lewat kita, mereka itu kita yang ngasih bayaran, walaupun tentu imbal baliknya kan ada ya. Mereka melakukan sesuatu untuk kita, tapi perasaan ketika mereka salah, seharusnya mereka itu menghindari salah, karena kita ini perantara rezeki mereka dari Allah. Lah kok salah justru disuruh memaafkan. Ada dalam satu hadis, ada seorang laki-laki tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, kam na'fu 'anil khadimi fil yaum, ya Rasul, berapa kali kami harus memaafkan pembantu kami? Rasulullah diam. Diulang pertanyaannya, ya Rasulullah, kam na'fu 'anil khadim, berapa kali pembantu itu harus dimaafkan? Rasulullah diam. Diulang yang ketiga kali, ya Rasulullah, kam na'fu 'anil khadim, berapa kali pembantu itu harus dimaafkan? Apa kata Rasulullah? U'fu 'anil khadim ithnani wa sab'ina marratan, maafkanlah pembantumu 72 kali. Berapa kali? 72. Berarti kalau piring pecah baru 60 belum boleh dimarahi. Punya piring 60, yang mungkin Anda jualan ya. Ada jualan piring atau Anda punya warung atau apa? Nanti ketika piring pecah yang ke-73 baru boleh walaupun artinya tidak tekstual semacam itu. Maksudnya Nabi Muhammad terus maafkan mereka berapapun kesalahan yang mereka lakukan. Tapi ingat, perkara semacam ini jamaah namanya apa? Ikhtiari. Ikhtiari itu apa? Pilihan. Kalau panjenengan berkenan untuk memaafkan, itu yang baik. Kalau panjenengan berkenan untuk tidak menghukum, itu yang afdol. Tapi kalau sampai mereka melakukan kesalahan dan Anda menghukum, itu bukan aib. Bukan apa? Aib. Karena apa? Ayatnya mengatakan wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha. Pantas orang salah dimarahi itu pantas. Maka kalau salah kemudian dimarahi, ya ojo marah, jangan mutung, jangan baper, jangan gengsi, jangan porek, jangan apa ya? Sensi. Sensi itu yang buat ngetes hamil apa enggak itu? Jangan sensi, jangan apa lagi? Jangan gelo. Kenapa? Yo normalnya orang salah dimarahi, diluruskan, dihukum. Tapi ketika Allah dan Rasulnya meminta kepada kita, kita ini levelnya disuruh lebih atas lagi. Apa lebih atas itu? Memaafkan. Karena seakan-akan syariat Islam itu tidak rela kalau panjenengan itu menjadi standar normal. Itu Islam tidak kepingin. Islam itu menginginkan dari kita itu menjadi orang yang spesial, menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang luar biasa di dalam menyikapi kesalahan orang lain. Sip, sekarang tulis. Tulis. Nggak bawa buku kan? Oh, Anda ngaji nggak niat kok, saya tahu. Nggak, guyon. Sudah. Nggak ditulis pun nggak masalah, karena insya Allah mudah diingat, mudah dihafalkan. Kalaupun nanti panjenengan lupa, buka lagi di channel YouTube saya Dakwah TV ya. Sudah subscribe belum? Sudah, tapi gak tahu ndelok podo ae. Sudah, begini. Ketika orang itu disakiti, Bu, dia punya 3 cara untuk membalas. Nanti yang keempat, ini yang paling top, yang paling spesial, dan ini kelasnya ibu-ibu pengajian. Nomor 1, balaslah sesuai kadar kezolimannya. Boleh atau tidak? Boleh.
Ayatnya mengatakan wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha. Balasan dari suatu keburukan adalah keburukan yang serupa. Anda dipukul, Anda balas pukul. Boleh atau tidak? Boleh. Dosa atau tidak? Tidak. Apakah ada aib? Bukan aib. Bahkan Rasulullah bersabda, dua orang yang saling mencela, saling menghina, maka dosanya kembali kepada yang memulai. Selama yang membalas tidak melampaui batas. Nomor dua, apa pilihannya? Biarkan di dunia, tuntut di akhirat. Ini sedikit lebih baik. Di dunia jangan dibalas, di dunia jangan disakiti, di dunia jangan dipukul, jangan dicaci maki, jangan. Tapi nanti tuntut di mana? Di akhirat. Apa balasan untuk Anda yang tidak membalas di dunia? Anda mendapatkan pahala dari orang yang menzolimi Anda. Atau dosa yang Anda lakukan ditanggung oleh orang yang menzolimi Anda di dunia. Apa dalilnya? Itulah hadis tentang orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut adalah sholatnya ada, puasanya ada, baca Qur'annya ada, sedekahnya ada, silaturahimnya ada. Tapi ketika dia bangkit di hari kiamat, pernah menghina si fulan diambil sholatnya, pernah memukul si fulan diambil puasanya, pernah memfitnah si fulan diambil ngajinya, pernah menghibah si fulan diambil ibadahnya yang lain. Kalau semua ibadahnya sudah habis, maka dosanya orang yang dizolimi ditanggung oleh mereka yang menzolimi. Nomor dua. Nomor tiga, jangan dibalas di dunia dan jangan dituntut di akhirat. Jangan balas di dunia dan jangan tuntut di akhirat. Artinya ikhlas dunia, akhirat. Terus Anda dapat apa? Di dalam Al-Quran dikatakan faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Orang yang tidak membalas keburukan dengan keburukan yang semisal di dunia, dan dia tidak menuntut di akhirat, dalam artian dia memperbaiki hubungannya seakan-akan tidak pernah terjadi kesalahan apapun, maka pahalanya langsung Allah yang tanggung. Dan di dalam Al-Quran kalimat ditanggung oleh Allah itu artinya apa? Oleh Allah dimasukkan ke dalam surga. Nomor satu, dibalas sesuai dengan kadar kezaliman. Boleh? Boleh. Tapi tidak dapat apapun kecuali puas di dalam hati. Nomor dua, biarkan di dunia, tuntut di akhirat. Maka Anda akan dapat kebaikan pahala sesuai kadar kezaliman yang Anda terima. Nomor tiga, jangan tuntut di dunia dan maafkan di akhirat. Apa yang Anda dapatkan? Anda dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga. Pilih satu, dua, atau tiga. Pas pengajian. Iya. Pilih nomor berapa? Tiga. Kenapa milih nomor tiga? Lepas pengajian. Kalau pas pengajian Anda milih nomor satu, ya kebangetan. Mulai hai karuan ya. Nah, tapi ada yang nomor 4, ibu-ibu. Apa nomor 4 itu? Idfa' billati hiya ahsan. Balaslah keburukan dengan kebaikan. Ada orang lain ngerasani Anda, menggosipkan Anda, menghibah Anda, Anda datang ke rumahnya, Anda kirimi parcel berisi buah yang terbaik. Ya saya tahu ini bukan level Anda, saya tahu. Maka tapi jangan ketawa. Saya tahu ini bukan level Anda. Anda levelnya masih nomor 1. Dilokno balas silok nih. Ya Anda? Dirasa Anda? Di bawahnya nomor 1. Digarai, nempilingi. Begitu Anda? Enggak juga. Nah, maka ada yang level keempat. Apa itu yang keempat? Keburukan dibalas dengan kebaikan. Suami Anda direbut, Anda tambahi, tak kayak isi tuh engkas yo. Nyoh. Bisa begitu? Contohnya jangan yang itu, Ustaz, yang lain saja. Ya, misalkan Anda digunjing, Anda disakiti, Anda dihina, Anda dicaci maki,
Anda balas dengan apa? Senyuman. Anda balas dengan doa-doa yang baik. Anda balas dengan apa? Anda berikan hadiah, dikirimkan, atau kalau ngerti nomor rekeningnya langsung dikirimi 1 juta. Jret, Mbak, ini balasan dari ghibahmu kemarin terhadapku. Wih, ini kelasnya Bunda Smart Community. Cocok apa enggak? Cocok apa enggak? Enggak. Anda enggak usah ngaji lah, Bu, pulang aja, Bu, ya. Kayaknya Anda lebih manfaat kerja di luar daripada ngaji Anda, ya. Mudah-mudahan Allah berikan kemampuan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik. Sekarang ibu-ibu sekalian, ketika kita oleh syariat diperintahkan untuk memaafkan, maka ada satu yang pantas untuk dimaafkan. Siapa? Pembantu. Karena begini, Bu, ini kita tidak sedang merendahkan profesi apapun. Tidak ada. Tidak ada ceritanya. Apalagi sekarang musimnya YouTube ini potong-potong, ya. Kalau sekali ketemu, dipotong, disikat, dihancurkan kehormatannya. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Begini, mereka itu menjadi pembantu di rumah kita, itu sudah makan perasaan yang luar biasa. Betul apa enggak? Bahkan ketika anaknya ditanya oleh temennya, ibumu kerja opo? Wih, itu perasaannya kayak bagaimana? Kayak menguras emosi, betul. Nah, artinya begini, ketika mereka sudah mau masuk ke rumah kita dan bekerja sebagai apa? Bantu kita cuci pakaian, bantu kita setrika, bantu kita bersihin lantai, membantu kita merapikan rumah. Itu untuk mereka sudah harus benar-benar menahan rasa malu. Walaupun tentu pekerjaan itu selama halal tidak memalukan, tapi di dalam pandangan manusia, apalagi kalau sampai anaknya sekolah lalu disuruh nulis profesi orang tua. Saya tidak ngerti sampai sekarang. Apa manfaatnya harus ditulis profesi orang tua, itu manfaatnya apa? Coba yang tahu. Oh, cerdas. Saya baru dapat ini. Untuk ngecek tariannya berapa nanti, ya. Kalau ketahuan profesinya wapres, langsung, tidak mungkin tariatnya 5.000 kan? Berapa? Ya minimal 5 juta. Karena profesi rampok. Ini golek duit gampang ya, mesti nyumbangnya akeh. Tariannya berapa? 25 juta. Nah, boleh jadi itu sebabnya, ya. Coba ada usulan yang lain, apa? Manfaatnya harus tahu profesi orang tua itu apa? Satu, biar tahu nanti kadar tarikannya berapa, ya. Yang lain, membedakan kasta. Kok kayak nemen neram, ya. Jangan curhat di sini, lah. Membedakan kasta, Masya Allah, bolehlah tampung dulu. Apa lagi? Jazakallah khair. Boleh jadi profesi orang tua itu bisa berkaitan dengan sekolahan. Nanti misalkan profesi orang tua adalah tenaga medis. Mungkin nanti bisa kalau ada sesuatu bisa bagus. Ini yang husnudzon begini. Suudon begini. Terus Anda harus latihan husnudzon ini. Sudah macam-macam lah, ya. Tapi intinya insya Allah ada manfaatnya, ya. Nah, tapi ketika tertulis apa? Profesi orang tua ART. Walaupun terkadang nggak ditulis begitu, ya. Biasa tulis apa? Swasta. Tapi dia bersembunyi di balik kalimat itu. Nah, artinya jamaah secara ringkas itu profesi sudah di pandangan manusia, bukan profesi yang didambakan. Nah, maka ketika mereka sudah mau merelakan malu masuk ke rumah kita, kerja sebagai pembantu, bantu ini, bantu itu, maka sudah jamaah, ketika mereka sudah rela bantu di rumah kita, ojo ditambahi kalimatnya kasar, jangan ditambahi membebani mereka di luar batas kemampuan, jangan ditambahi dengan hardikan, jangan hardiknas. Ya, apa hardik? Saya aslinya puasa loh, gara-gara panjenengan sampai batal saya. Apa kaitannya hardikan atau hardiknas itu loh?
Memang kemarin dari pendidikan saya tahu. Ini mesti melok upacara wingi ketok ini. Kok anget ya? Ibu-ibu yang belum mandi tolong pindah keluar aja ya. Ya anget. Sudah, maka jangan ditambahi hardikan. Ketika mereka salah jangan diberikan hukuman. Maka itulah karena Islam itu mengajarkan yang terbaik. Maka oleh Islam kita diminta untuk memaafkan. Salah satu yang paling pantas untuk dimaafkan siapa? Pembantu yang mereka bekerja di mana? Di rumah kita. Mereka bantu mandiin anak kita, mereka bantu gantiin pakaian anak kita, mereka bantu untuk ngerawat suami kita. Cie cie cie. Cie cie cie. Dibantu loh Bu. Kalau ibu-ibu lagi capek, wes kamu aja. Aku lagi capek, kamu aja. Apa itu? Masakin suami, hus. Sudah, kita baca. Memaafkan pembantu. Hadisnya an Abi Umamah radhiyallahu taala anhu qala. Dari sahabat Nabi yang bersama Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, Abu Umamah mengatakan, aqbala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu ghulamani. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menghampiri kami dalam keadaan Nabi Muhammad membawa 2 orang budak. Berapa? 2. Fawahaba ahaduhuma li Aliyin salawatullahi alaihi. Maka salah satu dari 2 budak tadi oleh Nabi Muhammad diberikan kepada sahabat Nabi yang bernama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, menantunya sendiri. Diberikan kepada siapa? Ali. Dan nanti lihat kemana riwayatnya budak ini sampai Siti Fatimah istrinya Ali kok capek di rumah. Padahal Ali pernah dapat apa? Budak dari Nabi Muhammad. Tentu yang mungkin yang dimaksudkan Nabi Muhammad untuk meringankan tugas siapa? Putriku. Karena kamu ini menantuku, yang kamu ambil sebagai istri adalah anak perempuanku. Maka tentu orang tua itu memfasilitasi kan? Loh orang tua itu loh kalau kaya, untuk siapa sih? Kan dia tentu untuk siapa? Nyenengke, membahagiakan anaknya. Wow, terkadang ada yang menantunya itu tidak kaya, tapi karena anak perempuannya terbiasa hidup enak, difasilitasi menantunya itu. Dikasih mobil, diberi rumah. Iya benda? Bahkan kalau perlu, kalau dia butuh pembantu, diberi pembantu. Tujuannya apa? Kutuk menantunya ini, tapi siapa? Anaknya. Nah, maka panjenengan juga gitu Bu. Ngapain sih harus ngelihat anak susah itu? Kalau orang tuanya kaya, kasih aja sudah. Mau apa? Mau apa Anda? Nggak bisa, biar mandiri, pret. Biar mandiri. Sudah, kalau orang tua kaya mau buat apa? Berikan kepada anak, walaupun ya tentu harus ada nilai pendidikannya kan, ya tetap diberitahu, tapi nak jangan sampai bikin suamimu tersinggung, karena ada suami yang tersinggung ketika istrinya itu dikasih sesuatu oleh orang tuanya, itu suami merasa apa? Wes tala, gak usah tersinggungan, butuh hai lo. Iya, butuh kata, aku coba mampu. Gue ditarik ngamuk, ditarik pore, iya. Nah, maka oleh Rasulullah diberikan kepada siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Wa qala, maka Rasulullah mengatakan kepada Ali ibnu Abi Thalib, la tadribhu, wahai Ali, nomor 1, jangan dipukul. Maka haram mukul orang lain itu hukumnya apa? Haram. Apalagi mukul istri, apalagi mukul pembantu. Kalaupun sesekali perlu istri itu dididik dengan pukulan yang tidak menyakitkan, itu pun Nabi Muhammad memberi rambu-rambu. Apa rambu-rambunya? Pukullah di tempat yang banyak dagingnya dan jauhi memukul wajah, dalam secara umum kepala. Yang banyak dagingnya sebelah mana? Lah kalau ibu-ibu sekarang ya mulai atas sampai bawah daging semua. Kalau zaman dulu masih kelihatan mana yang paling banyak daging, itu dipilih saya kena. Saya ini bingung. Ndukur daging, tengah daging, nisor daging. Ini Rasul nyuruh mukul yang banyak dagingnya. Coba ini TikTok ini. Daerah mana yang banyak dagingnya coba? Bingung lagi, daging apa? Bukan daging ya.
Lemak, iya ya Allah lupa saya. Lemak iki mulai sampai kupinge kandel. Irunge kandel. Lambe nih. Kalau lambe bukan kandel, nyinyir. Nah, sudah maksudnya Nabi Muhammad di bagian belakangnya. Supaya apa? Dan itu pukulan tidak boleh menyakitkan. Tidak menyakitkan itu maksudnya dua. Tidak memunculkan bekas, apalagi sampai memunculkan cacat yang permanen. Itu haram. Nah, maka oleh Rasulullah dinasehati Ali bin Abi Thalib, Ali, kamu saya beri budak, tapi ingat jangan dipukul. La tadribhu. Fa inni nuhitu an darbi ahli salati. Karena aku oleh Allah dilarang untuk memukul ahlus salat, untuk mukul orang yang kelihatan istiqomah salat, tidak boleh dipukul. Wa inni ra'aituhu yusalli mundu aqbalna. Dan aku ngelihat budak ini senantiasa sholat mulai kami dapatkan dia. Jadi budak ini senantiasa apa? Sholat. Wa a'ta Aba Dzarrin ghulaman. Kemudian budak yang kedua, yang satu dikasihkan siapa? Ali. Nasihatnya berapa? Satu, jangan dipukul. Yang kedua oleh Rasulullah, budak yang kedua diberikan untuk Abu Dzar. Itu loh Rasulullah kalau dapat harta. Langsung harta itu tidak pernah berhenti di tempatnya Nabi, langsung dibagikan. Maka Nabi Muhammad itu tidak salah kalau dibilang miskin, dan tidak pula salah kalau dibilang kaya. Kalau dibilang miskin karena apa? Apa yang Rasul dapatkan tidak pernah untuk dirinya, langsung diberikan. Maka kalau ngomong kaya itu adalah aset yang dimiliki, maka Rasulullah tidak punya, maka bisa dibilang miskin. Tapi kalau dibilang kaya, ya tidak salah. Kenapa? Karena Rasulullah itu punya hadiah yang dari para sahabat, dari tamu-tamu negara. Rasulullah hadiahnya banyak. Setiap ada perang, Rasulullah mendapatkan bagian dari harta rampasan perang. Setiap ada daerah dudukan baru, apa daerah dudukan itu? Daerah jajahan. Angel ibu-ibu ini, angel. Saya salah tempat pengajian kayaknya ini. Betul jadwal saya hari ini ya? Oh Masya Allah. Saya kira salah tempat. Ini jangan-jangan saya bukan ngaji sama ibu-ibu majelis taklim. Ngaji sama ibu-ibu senam zumba ini jangan-jangan ya. Sudah? Kalau ada daerah kekuasaan baru, pasti Nabi Muhammad dapat tanah di tempat itu. Maka kaya atau miskin? Kaya. Nah tapi dibilang miskin ya tidak salah, dibilang kaya juga tidak salah. Sesuai aja konteksnya mau diarahkan kemana. Karena banyak ustadz-ustadz sekarang ngetes, Nabi itu kaya atau miskin? Nanti orang bilang kaya, tapi sempat tidak makan 3 hari 3 malam. Jadi memang golek salah itu ini, termasuk saya. Ini biasanya ngetes ibu-ibu itu begitu. Bu, Anda istri yang baik atau istri yang buruk? Baik atau buruk? Salah satu ciri istri yang baik mempersilahkan suaminya nikah lagi. Baik buruk? Buruk, bagus ya. Anda tahu si istri yang buruk tempatnya surga apa neraka? Nah, pertanyaan semacam ini jebakan saja ya. Maka yo tidak selalu harus perlu jawaban dari Anda. Faham nggih? Sip. Kalau begitu kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Maka yang kedua diberikan kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Wa qala, Rasulullah berwasiat kepada Abu Dzar tentang budak yang diberikan kepadanya. Istausi bihi ma'rufan. Abu Dzar, perlakukan budakmu ini dengan baik. Perlakukan hadiahku kepadamu ini, budak ini, perlakukan dengan cara yang baik. Apa yang terjadi? Fa'ataqahu, langsung sama Abu Dzar, karena Rasul mengatakan perlakukan dia dengan baik. Yang ada di pikirannya Abu Dzar, baik kepada budak itu apa? Dimerdekakan, dibebaskan. Langsung seketika, anta hurrun liwajhillah, kamu saya bebaskan. Nabi Muhammad kaget. Maka Rasulullah tanya, ma fa'al? Ini apa yang dilakukan ini, kata Rasulullah. Maka Abu Dzar mengatakan, amartani an astausi bihi khairan fa'ataqahu fa'ataqtuhu. Loh, panjenengan tadi nyuruh saya berbuat baik kepada budak ini. Loh, menurut saya baik kepada budak itu ketika saya apa? Bebaskan dia. Maka Rasulullah geleng-geleng kepala. Oh, ini orang top ini. Orang apa? Top. Maka tidak lama setelah itu
dapat cerita yang lain bahwa Ali bin Abi Thalib pun ternyata membebaskan budaknya. Itulah yang sampai kemudian muncul cerita Siti Fatimah itu tangannya sampai kasar, kemudian tubuhnya terasa begitu lelah dalam rangka apa? Dalam rangka melayani kebutuhan dan keperluan suami. Sekarang yang kita sayangkan apa, Bu? Banyak kebaikan rumah tangga yang pahalanya diambil oleh pembantu. Sepatu dong. Yang datang pembantunya, nggih ndoro. Kok sepatu? Sarapan dong. Nggih ndoro, goreng. Langsung goreng ular kobra. Ya langsung goreng. Ya ndak ular kobra, goreng apa? Minum dong jeruk, es jeruk. Langsung pembantu ya. Nggih ndoro. Jeruk kasih. Istrinya kemana? Wanita karir. Atau bisa jadi sedang ngelihat YouTube-nya Ustadz Rifki. Sedang buka TikTok-nya Ustadz Rifki. Cocok, kresekin aja suami model begitu. Terus ketika suaminya butuh sesuatu yang bersifat biologis, yang ditarik bukan istrinya. Sudah, dari hadis yang pertama ini hadirin sekalian, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, maka Rasulullah mengajarkan kepada kita apa? Nomor satu, jangan menyakiti pembantu. Apalagi sampai memukul atau menghinanya dengan kalimat-kalimat yang rendah. Perlakukan dia dengan baik. Nomor dua, Rasulullah SAW melarang untuk memukul pembantu. Karena apa? Apalagi ketika pembantunya itu adalah pembantu yang ahli sholat. Kandungan hadis ini yang pertama adalah dorongan untuk berlaku lemah lembut kepada pembantu dan tidak berkeluh kesah atas apa yang dia kerjakan. Misalkan, iyo babu sing situ iki bayo lek ngumbah gelas amis, lek mari ngepel mambu amis, kele iyo. Iku kok terus mari nggawe jeding iku jedingi mambu. Ayo, jujur. Pernah nggak terucap yang semacam itu untuk yang pernah punya pembantu? Ya atau kalimat yang semisal, ya ndak harus percis omongan saya. Anda kan kreatif kan, untuk keburukan kan Anda punya kreativitas yang luar biasa ya. Nah. Kerja di omahku saulan langsung ngawai kowe. Yen kuhu. Ngopi kemana? Ayo. Nah, kalau pernah sementara orangnya masih ada, cepat-cepat minta maaf. Kalaupun orangnya sudah tidak ada atau orangnya tidak tahu, cukup bertobat kepada Allah, eman-eman. Maka jangan sampai Anda itu berkeluh kesah atas apa yang dilakukan oleh pembantu. Nanti ada hadis berikutnya ini. Misalkan kora-korai gak resi. Yo tapi yo tetep. Yo yang kita kan manusia ya, Bu. Yo dieling nih, diingatkan, Mbak, kalau nyuci piring jangan eman sabun. Kadang-kadang ada pembantu itu ya khawatir ya, Banda. Eman sabun jadinya amis, boros sabun dikeplak dorone. Sampai kira golek duit gampang. Sampai kira wah, ini keluar dari rumah Anda masuk kantor polisi Anda ini. Langsung lebam sebelah sini. Meripati loro dadi papat. Kok sudah dadi papat ya? Tangannya patah, lehernya mengsle. Nah, sudah. Tetap diingatkan. Tetap apa? Diingatkan, Mbak. Yo jangan boros tapi juga tidak terlalu pelit. Mosok nyuci piring 24 itu sabun cuci piringnya yang Sunmoon itu mesak tetes tok tes. Itu diboikot itu ya, yang Sun itu ya. Yang tidak diboikot apa?
Nah, kalau boikot mama ya cari perkara Anda. Mama kok diboikot ya, bisa apa suami tanpa mama ini ya? Sak tetes tak tes. Karena iklannya begitu ya. Cukup setetes untuk piring sekampung. Wah, susah ini. Tapi tetap Bu diingatkan, tapi mengingatkannya dengan cara yang baik. Kemudian ketika ngepel, ada Bu orang ngepel itu Bu, selesai baru dipel, udah bau amis. Kita sampai mikir, ini ngepel kok malah ngerusui. Orang ngepel itu selesainya minimal gak ada bau. Lebih bagus lagi kalau lantainya wangi. Ini pernah nggak ngerasain rumahnya udah enak saya mau ngomongnya. Rumahnya teman, rumahnya tetangga, siapa kita masuk, baru dipel, baunya apa? Biasanya kenapa itu Bu? Pelnya kotor, bukan hatinya yang kotor ya. Karena kalau hati itu kotor Bu, masih omai wong mambu wangi diawara, bau. Itu bukan pelnya yang kotor, apanya? Sudah. Tapi tetap jangan dimarahi, cukup di apa? Diingatkan sekali lah kok ndak bisa, diingetin 2 kali ndak bisa, timbang mangan hati. Dilerenya timbang garai dosa ya, daripada menambah dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak perlu memberi pelajaran kepada pembantu dengan pukulan. Jadi tidak perlu ngasih pelajarnya dengan cara apa? Tidak perlu dengan dipukul, tidak usah. Cukup beri pelajaran dengan apa? Kalimat-kalimat yang baik. Mbak, kalau di rumah saya ini Mbak, memang biasanya pakaian anak-anak itu kotornya banget. Karena mereka itu mainnya di mana? Di luar rumah, kadang-kadang di bagian leher apa kerah? Kerah. Di bagian kerahnya ini memang rotok ngetel Mbak. Maka tidak apa-apa sesekali disikat. Karena ada orang-orang yang pakaiannya tidak mau diapain? Disikat, nanti ngerusak. Tapi diberitahu yang baik. Karena apa loh? Ini sudah dicuci kok bagian leher masih kotor. Nah maka diingetin dengan cara yang baik. Kemudian yang ketiga, dalam hadis di atas terdapat isyarat agar memuliakan orang yang menegakkan sholat. Ya benda, Rasulullah mengatakan, karena aku oleh Allah dilarang memukul mereka yang sholat. Ahli sholat gak boleh dipukul. Sudah paham gak? Karena apa? Sholat itu memuliakan. Maka kalau ada orang yang sudah kelihatan sholat, apalagi dia pembantu di rumah Anda, dan dia pembantu yang auratnya tertutup dengan sempurna, dia pembantu yang mendirikan sholat, bahkan kalau ada waktu-waktu luang masih terdengar dia membaca, Masya Allah. Maka kalau punya pembantu seperti itu, ya dia eman-eman. Kalau perlu dikasih bonus, misalkan bayaran sebulannya 2 juta, tambahilah 200.000, 300. Anda dengar pembantu gaji 2 juta kok kaget, kenapa? Berapa? Normalnya berapa? Tergantung masing-masing lah ya, karena kan kadang-kadang pekerjaannya ada yang ringan, ada yang berat, ada pembantu itu yang tidak nyuci. Karena cucian sudah dihandle oleh suami. Maka cukup apa? Dia cukup masak ringan aja, bersih-bersih, sudah. Sesuaikan aja Bu ya. Hadis yang kedua. An Anasin radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari sahabat Anas bin Malik, dia mengatakan radhiyallahu anhu, qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wa laysa lahu khadimun. Kata Anas bin Malik, waktu itu Anas bin Malik umurnya 8 tahun. Tahun apa tahun? Tahun ya. Yes, boleh tahun, boleh tahun, boleh tahun, boleh tahun. Kalau saya biasa tahun. Usianya baru 8 tahun. Artinya masih anak yang kecil. Kalau SD sekarang kelas 2 SD. Karena sekarang masuk kelas 1 umur berapa? 7. Walaysa lahu khadimun, ketika Rasulullah datang ke kota Madinah, saat itu Nabi Muhammad tidak memiliki pembantu. Jadi tidak punya pembantu. Artinya apa? Nabi Muhammad itu bukan orang yang senantiasa dispesialkan, harus dilayani, dilateni, diambilkan, dibuatkan, aduh, enggak.
Sampai Nabi Muhammad itu mengatakan apa? Ana abdun, aku ini seorang hamba biasa, kata Nabi Muhammad. Tapi ingat, para sahabat juga ngerti, walaupun Nabi Muhammad mengatakan seperti itu, tapi mereka memuliakan. Karena Nabi Muhammad itu orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya apa? Dari sisi Nabi agar tidak terlalu minta dimuliakan, dari sisi sahabat tidak kurang ajar. Jadi apa? Seimbang. Sama seperti ini. Lihat, ketika panjenengan melakukan kebaikan ibu-ibu, panjenengan butuh ucapan terima kasih atau tidak? Kadang-kadang enggak, tapi normalnya kalau kita lakukan ikhlas, kita enggak butuh balasan dari siapa? Manusia. Nah, tapi normalnya orang yang diberi kebaikan, ya kesadaran lah, ucapkan apa? Nah, sehingga dari dua sisi bisa seimbang. Yang satu tidak butuh ucapan terima kasih, yang satunya tidak lupa mengucapkan terima. Sehingga sesekali ketika orang baik tadi sesekali kepingin diapresiasi, yang sini ya wes ngerti. Dan ketika sesekali yang diberi kebaikan lupa mengucapkan terima kasih, yang berbuat baik tidak merasa sakit hati. Jadi seimbang. Kalau untuk orang yang melakukannya, la nuridu minkum jazaan wala syukura. Saya tidak minta balasan, tidak pula minta ucapan terima kasih. Tapi yang diberi ucapan, yang diberi kebaikan, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidak dianggap bersyukur kepada Allah siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia. Nah, maka sama seperti ini. Ketika Nabi Muhammad itu datang ke kota Madinah, Nabi Muhammad tidak punya siapa? Tidak punya asisten, tidak punya pembantu, tidak punya ajudan, tidak punya juga apa bahasanya, ajudan, asisten, pembantu, sekretaris, sekpri, aspri, dan sekarang sekpri itu medeni. Anda kalau punya suami, Bu, terus suami Anda punya sekretaris pribadi, dan ternyata sekretaris pribadinya itu perempuan berusia 24 tahun, dan karena sekretaris pribadi ya kemana-mana mesti mendampingi, suami Anda keluar kota dia semobil, suami Anda nginep di hotel dia sekamar, suami Anda rapat dia mendampingi, suami Anda capek dia mijiti, suami Anda lagi males makan dia nyuapi, suami Anda lagi males mandi dia mandiin. Rasulullah ketika sampai di kota Madinah tidak memiliki seorang pembantu. Fa'akhadha Abu Talha biyadi, maka Abu Talha menggandeng tanganku. Fantalaqa bi hatta adkhalani 'ala nabi, maka Abu Talha memasukkanku ke tempatnya Nabi Muhammad. Abu Talha ini apa? Ya, riwayatnya memang banyak ya. Dalam satu riwayat yang membawa Anas itu bukan Abu Talha, tapi siapa? Ibunya ketika Anas masih kecil. Faqala, maka Abu Talha mengatakan, ya Nabi Allah, wahai utusan Allah, inna Anasan ghulamun kayyisun labibun. Ya Rasul, Anas ini anak cekatan dan cerdas. Jadi arek iki pinter, cerdas, cekatan, mudah di perintah. Falyakhdimka, maka aku jadikan Anas ini, aku ikhlaskan, aku berikan kepadamu untuk menjadi pembantumu. Faqala, maka Anas mengatakan, fakhadimtuhu fi as-safari wal hadari. Aku ini tidak pernah meninggalkan Nabi untuk melayani Nabi dalam keadaan safar maupun mukim. Kalau mukim itu hadar itu artinya apa? Sedang tidak safar. Baik Nabi melakukan perjalanan atau Nabi tidak safar, aku membantunya. Maqdamuhu al-Madinata hatta tuwfiyat. Mulai Nabi datang ke kota Madinah sampai Nabi Muhammad wafat. Dan itu selama berapa? Selama 10 tahun. Jadi mulai umurnya Anas 8 sampai umurnya Anas 18. Lihat Bu,
Selama 10 tahun Anas bin Malik menjadi pembantunya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang terjadi? Ma qala li syai'in sana'tuhu lima sana'ta hadza hakadha. Tidak pernah selama 10 tahun itu ketika aku melakukan sesuatu, Nabi Muhammad mengkritik apa yang aku lakukan. Kenapa kamu melakukan ini seperti ini? Kenapa kamu melakukan itu seperti itu? Kenapa kamu melakukannya? Kenapa tidak kamu tinggalkan? Tidak pernah. Padahal ini berapa tahun? 10 tahun. Dan faktornya banyak. Faktor yang pertama, karena Nabi Muhammad melihat Anas ini anak yang masih kecil, maka ojo dilarani atine. Faktor yang kedua, karena memang Anas itu pembantu yang cerdas, pinter, cekatan, sehingga tidak perlu dikritik. Faktor yang ketiga, ini juga menunjukkan akhlak Nabi yang begitu mulia. Banyak faktornya. Maka kata Anas, tidak pernah sekalipun Rasulullah itu melakukan tentang apa yang aku lakukan. Kenapa kamu lakukan ini? Kenapa kamu melakukannya seperti ini? Kenapa tidak kamu tinggalkan saja? Tidak pernah. Pokok Anas melakukan apapun, Nabi Muhammad diam. Wala qala li syai'in lam asna'hu ala sana'ta hadza hakadha. Dan tidak pernah Nabi Muhammad itu ketika aku meninggalkan sesuatu, kenapa tidak kamu kerjakan? Kenapa tidak kamu lakukan seperti ini? Kenapa tidak kamu lakukan seperti itu? Artinya apa yang dilakukan tidak dikritik, apa yang oleh Anas tidak dilakukan tidak diomelin. Nah, karena faktornya tadi banyak tadi ya. Karena Anas itu memang sudah pengertian, tanpa diperintah sudah jalan. Dan Anas ngerti apa yang bikin Nabi Muhammad tidak suka, maka oleh Anas tidak dilakukan. Nah, tapi secara umum Bu, namanya kumpul 8 tahun, namanya kumpul selama 10 tahun, ya mesti ada kesalahan-kesalahan kecil kan pasti ada. Tapi tetap oleh Nabi Muhammad tidak pernah dikritik sedikit pun. Tapi hati-hati, tetap kita memahaminya dengan cara pemahaman yang luas. Kalau bahasa kerennya itu orang Kasembon ngomong luas itu menyeluruh itu komprehensif. Itu orang Kasembon ngomongnya begitu. Jadi kita harus memahaminya secara, enggak usah gitu loh Mbak, di orang Kasembon langsung gini. Anda kok ngenyek banget, saya laporkan warga Kasembon dituntut Anda. UU ITE ini Mbak. Ini penghinaan ras, suku dan agama ini. Warga Kasembon tolong tandain wajahnya. Mas Aceng tolong diarahkan ke sana. Tidak, guyon-guyon. Nah, maka secara komprehensif. Jangan memahami secara tekstual saja, tapi sesekali perlu difahami secara kontekstual. Jadi memahami secara luas dan menyeluruh. Nah, maka kalau Anda punya pembantu 10 tahun Anda seperti ini kan, Anda tiap malam minum amlodipin Anda. Kalau ndak amlodipin kandesartan, kalau nggak kandesartan Anda minum apa? Kaptopril, apa mana? Amlodipin, kandesartan, kaptopril, kombantrin, apa cacing? Apa hubungannya sama cacingan? Maksudnya kalau 10 tahun tidak pernah diingetin sama sekali yo. Terkadang getik yo iso munggah nang bun-bunan ya. Munggah rene ini. Nah, maka difahami secara apa? Kontekstual. Kalau ada yang perlu diingetin, ingatkan, tapi mengingatkannya secara baik. Kalau ada sesuatu yang perlu sesekali sedikit digas, rodok diamuk didik, yo tetap sesekali perlu, tapi ingat jangan sampai menyakiti hatinya, karena loro hati itu angel warase. Betul apa enggak? Nah, kurang ikhlas memaafkan Anda. Saya lemah ngetes tok. Tadi kan kita sudah bilang ada cara yang keempat apa? Ketika mereka buruk balas dengan kebaikan. Sip, kita lanjutkan. Apa kandungan hadis ini? Yaitu hadisnya Anas bin Malik ketika bercerita tentang Nabi Muhammad selama 10 tahun Anas bin Malik menjadi pembantunya.
Tidak pernah kata Anas Nabi Muhammad itu mencelaku atas apa yang aku lakukan, dan tidak pernah Nabi Muhammad itu memarahiku atas apa yang tidak aku lakukan. Padahal pernah sekali Anas bin Malik itu sama Rasulullah disuruh beli sesuatu atau mencarikan sesuatu atau mengambil sesuatu. Subhanallah, ketika itu kok Anas bin Malik tidak kunjung kembali. Nabi Muhammad merasa apa? Merasa khawatir. Ini anak wong ini, jangan sampai dia terjadi sesuatu yang buruk. Maka oleh Nabi Muhammad dicari, seret. Ketemu Anas bin Malik sedang apa? Main-main bareng kanca-kancane, bareng temen-temennya. Maka Rasulullah lihat, ya memang dia masih anak yang kecil. Seneng apa? Seneng main. Kalau sesekali saya suruh dia sesuatu ternyata dia tidak kembali. Ternyata karena main-main. Maka sama Rasulullah uangnya diminta. Kasih buat saya Anas uangnya. Anas bin Malik ketakutan. Dari Rasul, biar saya yang beli. Kata Rasulullah, enggak, kamu main saja, biar saya yang beli. Subhanallah. Lihat ini, Bu. Luar biasa ya. Kandungan hadis ini yang pertama, dalam hadis ini terdapat penjelasan akan kesempurnaan akhlaknya Nabi Muhammad. Karena ini bukan cuma sehari dua hari, berapa tahun? Ya. Jarang loh ada pembantu itu cocok sama, bahasanya kok majikan ya. Ya memang bahasanya itu coba kok kurang pas ya. Jarang sekali ada pembantu yang cocok kerja di rumah. Podo ae tuan kok empane yo. Juragan, tuan, majikan. Tapi ya memang itu bahasanya ya. Jarang sekali ada pembantu itu yang betah kerja sampai 10 tahun. Itu jarang banget. Berapa? 18 ya? Masya Allah. Belum pernah memarahi. Gak dibayari paling. Oh, dibayar setahun di depan. Masya Allah. Orang baik panjenengan. Mudah-mudahan kebaikan panjenengan bisa nular ya. Amin. Ada yang memang, tapi ada ya. Ada cuma jarang. Jarang. Kalau sampai ada, ya itu berarti bosnya itu apik tenan itu loh. Kenapa? Sampai orang itu merasa eman kalau ditinggal. Maka kalau kita dengar beberapa saudara kita yang kerja di Saudi Arabia itu, yo memang namanya negara, Bu, yo ono wong api, ono wong elek. Kalau pas dapat yang jelek, yo cerita yang disetrika, ya banda. Kesian kan? Cerita yang sampai gajinya tidak dibayar. Tapi kalau pas ketemu yang baik, Masya Allah, dimuliakan, pulang ke Indonesia diantar, dibangunkan rumah, nanti ketika mau balik dijemput, ketika pembantunya mantu tuannya datang. Dan saya punya banyak cerita yang semacam itu. Salah satunya apa? Ibunya jamaah pengajian saya di Kediri. Masya Allah, kerja 30 tahun lebih di tuan yang sama. Sampai ketika tua wes gak kuat kerja, sama tuannya itu dibilang, kamu ndak usah kerja, kamu ngontrol yang kerja-kerja saja. Dicekeli duit bagian ngatur, kamu yang belanja ini dia yang ngatur. Disayangi, dicintai. Sampai kalau kita datang ke Saudi untuk umroh atau acara apa, itu diundang sama ibu tadi ke rumah juragannya. Mulai disangoni 500 real. Anda tahu 500 itu saking pembantu, tuannya ini saking senengnya sama dia. Sampai kalau dia punya tamu, itu tamunya disuruh memuliakan. Wes, jamun tamumu, jangan rene, kasih makan, nanti pulang di 500 real. Sekarang 1 real itu 4.300 lah ya. Anda tidak ngerti, tidak pernah pegang real. Anda pegang rupiah aja jarang kok. Anda pegangnya kan kartu kan, iya, ATM, kartu kredit, apa lagi, tak hitung no, 4.300 ping 500. Masya Allah, Bunda Smart kalah jauh ini 2.150.000. Dan itu tidak peduli berapa orang pun yang datang, itu kalau pas ketemu yang baik. Nah maka yang semacam ini insya Allah sesuai dengan apa yang diinginkan di dalam syariat. Ini menunjukkan akhlak Rasulullah yang baik. Sampai kemudian Anas bin Malik itu kerjanya bukan cuma sebulan 2 bulan, tapi 10 tahun.
blas gak tahu diamuk. Kadang-kadang kita ini iso apik dalam waktu-waktu yang terbatas, ya enggak? Dan apalagi kalau perempuan itu kadang-kadang ada masa-masa di mana dia itu uring-uringan gak jelas. Gak dia apa-apa, no. Ngapain nyenggol saya? Loh, saya nyenggol sopo? Astagfirullahaladzim, sampai ngenes kita ini. Kita gak ngapa-ngapain, Bu. Ngomongin saya ya? Loh, lah aku kayak mang meneng kok ngomongin. Pernah ngerasa begitu enggak? Karena apa-apa moro-moro. Pasti nyindir saya. Loh, karena apa-apa kok dua orang nyindir? Nah, itulah perempuan. Itu biasa dalam 1 bulan tuh sampai 40 hari begitu. Dan ada yang lebih hebat lagi, Bu. Ada yang lebih hebat lagi. Apa itu? Sebelum menstruasi sudah mulai. Jadi 3 hari sebelum mens itu mulai sensi. Senggol bacok. Apa? Wis metu ah, dorong kurang 3 dino. Kene apa? Angkat tangan yang sebelumnya sudah mulai uring-uringan. Subhanallah. Iki metu ndik kene. Bukan cuma sungut tok. Ada culanya. Atau bahkan kalau perlu ada gadingnya. Siji gak cukup loro. Sudah. Jadi kandungan yang pertama apa itu? Bahwa Rasulullah itu akhlaknya baik. Yang kedua, Nabi SAW tidak pernah, ini gerah memang ini gerah, iya, tidak tahu. Ini saya yang kebanyakan makan sampai ngilingi berat, atau karena memang AC-nya yang dibikin mode hangat ini. Yang kedua, Nabi SAW tidak pernah mengomentari apa yang dilakukan oleh Anas bin Malik, karena itu berkaitan dengan pelayanan Anas terhadap beliau. Bahkan bukan yang berkaitan dengan hukum syariat. Jadi ingat tak? Kenapa Nabi Muhammad tidak mengomentari? Nabi Muhammad tidak mengomentari karena apa? Karena yang dilakukan itu berkaitan dengan pelayanan Anas kepada Nabi Muhammad, tidak berkaitan dengan pelanggaran syariat. Karena kalau berkaitan tentang pelanggaran syariat, pasti Nabi Muhammad akan mengingatkan dan tidak mungkin mendiamkan. Sip, sekarang bab yang baru, jika seorang budak itu mencuri. Ini budak loh ya, bukan pembantu. Beda enggak budak dengan pembantu? Beda. Dalam satu sisi ada yang sama, melayani. Di sisi yang lain ada yang berbeda. Kalau budak itu dibeli. Jadi murni milik tuannya. Tapi kalau pembantu kan tidak kita beli. Kalau pembantu kan kita ini saling take. Kok ngerti-ngerti ya. Nggak usah dilanjutkan. Saya ustadznya, saya aja yang melanjutkan. Take and care. Take and give ya. Jadi dia memberikan jasanya, kita memberikan upahnya. Itu kan pantas. Ini bukan budak. Nah tapi ada beberapa sisi yang memang sama. Jika seorang budak itu mencuri, dan yang dicuri bukan dalam jumlah kecil, tapi hitungannya di sini apa? Dirham. Dirham itu sekarang 1 dirham kalau hitungan di zamannya Nabi. Kalau dirupiahkan dengan kurs yang sekarang, itu sekitar 60.000. 1 dirham sekitar 60.000. Artinya yang berputar di kisaran 60.000 itu. Bisa jadi naik dikit, bisa jadi turun dikit. Nah ini hitungannya pakai apa? Dirham. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Abu Hurairah, dia mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sariqal mamluk bi'hu walau binashin." Apabila kalian memiliki budak yang mencuri, maka jualan saja. Kalau kita kiaskan, kalau kita analogikan budak itu dengan pembantu, maaf ya, kalau karena sekarang rekam ini serius Bu, takut ngomong sekarang, wedi ngomong salah itu Bu. Apalagi sekarang sudah mulai ada apa? Polisi media.
Lek polisi tenanan si api. Ini apa? Goleki salah ustad. Ya namanya wong ngomong bu, ya mesti ono salah. Dan kalau anda tahu semacam Ustadz Khalid Basalama, hafizahullah ta'ala, Ustadz Khalid itu video yang menyebar dari beliau sudah lebih dari 2000 video. 2000 itu bu, durasi pengajian 1 jam sampai 2 jam setengah. Ping 2000. Itu kalau ketemu salahnya 1, 2, 3, wajar apa enggak? Ya sangat wajar. Nah tapi sekarang dari yang baik-baik sepanjang itu sing digoleki salai. Memang hatinya mungkin yang kotor. Kudu golek api, golek elek. Panjenengan ketemu manusia bu, namanya manusia, mesti ono api, ono. Cuma kalau panjenengan fokus on sama elek, ya gak ono ente menungso ya. Semua orang yang anda temu ya ketemu elek. Tapi kalau panjenengan fokus pada positifnya, nikmat hidup anda, gak akan capek. Maka fokus pada positifnya. Termasuk nikah lagi itu baik atau buruk bu? Nikah lagi itu baik atau buruk bu? Langsung berubah baik ya. Anda di bawah tekanan kayaknya. Untuk yang ngomong baik, apakah baik tok? Atau ada buruknya? Ada. Untuk yang ngomong buruk, buruk tok atau ada baiknya? Ini tak bacain Fatihah Anda minum ya. A'udzubillahi minasyaitonir. Jangan-jangan Anda kena jin Anda ini. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bismillahi arqiq min kulli da'in yashfik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi. Minum. Langsung kejang-kejang Anda nanti. Astagfirullah, tak ombini dewe ya. Kayaknya saya yang kena jin ini. Astagfirullah wa atubu ilaih. Semua itu ada positif, ada negatif. Anda tahu khomer? Miras. Ketika Allah mengatakan tentang miras pun di dalam Quran ini, Allah bilang apa? Ada manfaatnya. Tapi mudorotnya lebih besar dibanding. Nah, maka termasuk nikah lagi itu yo baik pol bu. Tapi nah apa Anda kok murmur jadi kalkun kabeh? Ada apa? Tapi tetap ada. Loh, enggak. Tolong difahami kalimat saya. Nikah lagi itu baik pol. Tapi ada buruknya. Tapi ingat kalau ditimbang-timbang antara baiknya yang banyak tadi dibanding buruknya yang cuma sak biji dzarrah, lebih banyak mana? Kalau di ruqyah tenan nih. Coba Bunda Diana ya, pengajian Senin depan Ustadz Abu Hilal saja. Pelatihan ruqyah mandiri. Insya Allah kesurupan kabeh sak masjid iki. Astagfirullah wa atubu. Sudah, cari contoh yang lain. Karena kalau contoh yang itu memang angel dikondisikan ibu-ibu ini. Begini contohnya. Kalau ada pembantu atau budak yang mencuri, kata Nabi Muhammad apa? Kalau dia budak, jual saja walaupun cuma seharga 20 nashin. Satu nash itu 20 dirham. Berarti kalau walaupun dengan harga satu nash berarti 20 dirham. 20 kali 60 ribu. Tak hitung no, Anda kan susah, matematika susah Anda. Anda dulu kan tidak lulusnya gara-gara matematik kan. 20 kali 60 ribu. Walaupun cuma dengan harga 1.200.000. Suruh jual saja. Nah tapi maaf, kalau kita kiaskan kalimat budak kepada pembantu yang bekerja di rumah kita, hati-hati, pembantu itu kalau sebagian, tidak semuanya, tapi ini sabda Nabi, lek wis nyolong biasanya tabiat. Kalau sudah mencuri biasanya tabiat, susah disembuhkan.
Kerja di rumahnya si fulan dikeluarkan karena mencuri. Jangan diterima di rumah Anda. Nanti kalau Anda terima di rumah Anda akan dikeluarkan lagi karena mencuri. Nanti Anda keluarkan di sini, kerja di tempat lain lagi akan dikeluarkan karena mencuri. Biasanya begitu. Tapi ini sabda Nabi, kita yakin insya Allah benar. Nah, maka ada beberapa perkara yang memang tabiat. Tidak bisa sembuh kecuali dengan niatan yang tulus, tobat nasuha, kemauan yang keras. Susah sembuh. Kecuali kalau apa? Niatannya tulus, kemauannya keras, tobatnya taubatan nasuha. Salah satunya apa? Mencuri. Orang itu kalau mencuri bukan karena kebutuhan, itu namanya tabiat. Dan saya punya teman waktu di pondok dulu. Padahal anaknya orang kaya. Anaknya orang dari, saya tidak nyebut tempatnya ya, karena ya namanya anak kecil lah zaman itu. Bapak iku sugih. Dan subhanallah, kirimannya dia bulanannya Dinteni siapa? Kiriman bulanannya dia saya ngitung gaji guru ini loh. Kok gede? Umi saya tiap bulan laporan, Ki, Bu titik-titik sekian, Pak titik-titik sekian, Ustadz titik-titik sekian, sekian, total sekian. Dana yang masuk, Pak Fulan nyumbang sekian, Bu Fulan nyumbang sekian, kurangnya Ki 2.500.000. Rotok ngeluh saya. Masya Allah. Alhamdulillah. Sudah Bu ya, kita tutup dengan doa. Sampai mana tadi? Saya ngomong apa? Nah, kalau sudah mencuri, kapan Rasulullah disuruh apa? Jual saja. Maka kalau pembantu konangan mencuri dan kelihatan mencurinya bukan karena butuh, tapi karena apa? Memang uangnya geleman. Ngelihat ada di lemari souvenir, kelihatan ada apa? Gambar singa mengeluarkan air liur. Oleh apa? Souvenir dari Singapura misalkan. Nanti lagi ada panjenengan dari pernikahannya suami, kemudian ada souvenirnya, kemudian souvenirnya itu bagus. Kantong. Pernikahannya siapa tadi? Suami. Allahumma amin. Sudah. Oh maaf, saya tadi mau cerita teman di pondok ya. Jadi teman saya di pondok itu anaknya orang kaya. Bahkan bulanannya, kirimannya itu salah satu yang paling besar. Dan dia bukan anak jelek, anak baik, senengane neraktir. Kalau pas pulang olahraga gitu dibelikan sama dia, nanti apa segala macam. Seneng neraktir. Tapi subhanallah, konangan mencuri. Sudah dipanggil orang tuanya, diselesaikan, beres. Tidak lama lagi, konangan mencuri lagi sampai lulus begitu. Tapi di pondok tidak dikeluarkan. Karena apa? Karena dia mencurinya bukan karena mencuri yang besar-besar, enggak. Dan orang tuanya tanggung jawab. Ya cuma memang karena memang dia punya sifat yang enggak tahu kayak apa namanya? Kripto. Klepto. Apa klepto itu? Penyakit ya, penyakit ada sensasi bagaimana gitu kalau mencuri gitu ya. Nah, subhanallah. Nah, maka kata Rasulullah, kalaulah kalian temui budak kalian itu mencuri, maka apa? Jual saja. Menunjukkan apa Bu? Kadang-kadang memang yang semacam itu banyak hikmahnya. Nomor satu, daripada Anda dosa terus, nanti khawatir suudzon. Boleh jadi bukan dia yang nyuri, boleh jadi anak panjenengan yang ngambil tapi belum ngomong, Anda langsung. Yang kedua, juga menjaga dia biar dia tidak terus terulang. Yang ketiga, ya menjaga harta Anda, mendingan langsung dia dikeluarkan, diistirahatkan, dipecat aja sudah daripada terus menjadi dosa. Maka kandungan hadis ini diperbolehkan menjual budak yang mencuri barang baik walaupun nilainya sangat murah.
karena kebaikannya yang besar kalau Anda lepaskan saja. Yang kedua, salah satu tabiat manusia bahwa dia menjadi baik dan berubah ketika ada apa? Ketika ada perubahan tempat. Jadi bisa jadi orang itu bisa jadi baik, tabiat buruknya berubah kalau pindah teman. Maka sama Rasulullah disuruh apa? Jual, ganti juragan. Boleh jadi kalau dia punya tuan yang baru, dia tidak berani mencuri. Ya benda. Nah baik. Itu ibu-ibu sekalian yang dapat kami sampaikan di pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.